Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fatmasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi C1 semester 2 dari Universitas Nurul Huda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perekonomian di Indonesia, guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya. Pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Di sini terbagi menjadi beberapa subtema, yaitu yang pertama ada Yunani kuno, beranggapan tentang perbedaan kasta dan beranggapan bahwa pertanian menjadi sumber perekonomian negara. Yang dimaksud dengan perbedaan kasta di sini adalah kasta atas dan kasta bawah. Kasta atas yaitu dihuni oleh para pemerintah dan raja-raja, sedangkan kasta bawah itu dihuni oleh para kaum buruh. B. Kaum skolastik. Ekonomi diserahkan pada tokoh-tokoh gereja dan mereka tidak membenarkan adanya bunga, dan harga barang harus sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. C. Era merkantilisme. Beranggapan bahwa negara itu ekonominya akan maju jika mereka melakukan perdagangan global antar negara. Kaum fisiokratis. Beranggapan bahwa perkembangan ekonomi sesuai dengan hukum alam dan pemerintah tidak perlu ikut campur tangan. Pemikiran ekonomi kaum klasik. Di sini ada satu tokoh, yaitu Adam Smith. Beliau menekankan harga dan ekonomi mikro, menganggap bahwa faktor manusialah yang paling menentukan. Di sini ada hakikat manusia serakah. Smith berpendapat bahwa sifat egois manusia tidak mendatangkan kerugian, malahan dapat memajukan pertumbuhan ekonomi selama masih ada persaingan bebas. Mekanisme pasar bebas. Menurut Smith, perekonomian harusnya dibiarkan berjalan tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemikiran ekonomi kaum klasik lainnya. Di sini ada beberapa tokoh yang berpendapat dan beranggapan. Yang pertama yaitu ada teori Robert Malthus. Ia beranggapan bahwa pertambahan penduduk seiring dengan deret ukur atau pertambahan penduduk lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pertumbuhan sumber daya makanan. Yang kedua ada pemikiran ekonomi David Ricardo, menjelaskan bahwa pemikiran yang paling berpengaruh dalam ekonomi kaum klasik mengenai keunggulan perbandingan dari teori nilai. Yang ketiga yaitu Jean Baptiste beranggapan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Yang keempat itu ada John Stuart Mill. Beliau beranggapan bahwa kebahagiaan itu harus bersifat menyeluruh. Maksudnya, kita harus mementingkan kepentingan orang lain, atau dengan kata lain, kita harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kita tidak boleh bersifat egois. Pemikiran ekonomi sosialisme sebelum Marx. Di sini ada satu teori, yaitu teori utopis. Beranggapan, teori utopis itu adalah teori hayalan. Maksudnya, yaitu berhayal bahwa kebutuhan pribadi masyarakat ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Jadi masyarakat tidak harus bekerja. Pemikiran ekonomi sosialisme Marxisme. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalisme. Sebelumnya perlu kita tahu bahwasanya Marx itu memang sangat membenci sistem kapitalisme. Mengapa? Karena menurutnya, sistem ekonomi ini telah melakukan pemanfaatan kaum buruh, dan Marx berpendapat bahwa nilai suatu barang dihasilkan dari proses produksi kerja buruh itu sendiri, sedangkan kapitalisme memanfaatkan kaum buruh untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pembaruan terhadap Marxisme. Pendapat Marx sebelumnya yaitu bahwa kaum buruh itu selalu dimanfaatkan dan dianggap tidak akan hidup sejahtera. Kemudian muncullah pembaruan terhadap pemikiran Marx tersebut, yaitu bahwa kehidupan kaum buruh tidak selamanya sengsara. Contohnya TKI yang bekerja di luar negeri, di negara tetangga.
Pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Di sini ada beberapa teori, yaitu teori pembentukan harga, keseimbangan pasar, dan juga perilaku ekonomi oleh pelaku ekonomi. Pemikiran ekonomi aliran sejarah atau histori. Kegiatan perekonomian tidak terlepas dari interaksi masyarakat, sehingga tidak mungkin ada hukum ekonomi yang terlepas dari peran pemerintah. Pemikiran ekonomi aliran institusional menjelaskan bahwa setiap perilaku ekonomi bersumber dari norma-norma, nilai-nilai tradisi dan budaya. Perilaku ekonomi seseorang dipengaruhi oleh institusi tertentu. Pemikiran ekonomi Keynes. Keynes berpendapat peran atau campur tangan pemerintah itu sangat diperlukan dalam perekonomian agar perekonomian berjalan sesuai yang kita inginkan. Pemikiran ekonomi neo-Keynes dan pasca-Keynes. Dalam pemikiran kali ini membahas tentang teori-teori ketidakseimbangan dalam perekonomian yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Pemikiran ekonomi aliran monetaris. Pencetus kebijakan moneter beranggapan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan jumlah uang tersebut harus dikurangi peredarannya. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.